Kalau kripto itu selain Bitcoin apa sih, Mas? Mau Ini. Nggak, mau ngarahin ke Ethereum kan? Ethereum. Iya. Boleh pindah Gue gitu. udah tahu, tapi gue biarin aja biar dia panik. Udah nanti ke depannya pancing sendiri ya. Masa gue pancing ya. Mas, silakan Mas. Ayo Mas, mau kemana? Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya ada opsi ya Ethereum. Oke. Gitu, karena Ethereum tuh posisinya salah satu menurut gue yang conviction-nya paling clear lah. Paling Gitu. sampai sekarang. Cuman kan di depan kita, kalau lo tahu kan nggak cuman Bitcoin atau ETH sebetulnya. Masalah kriptografi komputer kuantum kan juga jadi perdebatan yang lagi rame nih ya di saat untuk sekarang computing. gitu. Karena bisa jadi kalau si kriptografinya udah bisa ditembus, selesai itu barang. Menurut lu Sam, kalau misalkan nih Pak, ada Bapak ngasih beban berat, itu FOMO Pak. Kalau mau ngasih beban ke sini nih. misal ada man jauh from banget the lagi future gitu kan, man from the future, dia datang ke masa sekarang, ke depan lu nih, das, ada komputer kuantum, dah, nanti dimasukin sama editor. Ngasih pressure. Komputer kuantum nih, das, yang bisa ngebobol pin brankas lu atau pin ATM lu cuma dalam waktu 1,5-2 detik gitulah. Lu bakal ketakutan nggak? Pasti takut banget sih, karena yang dibobol pasti kalau komputer kuantum kan canggih, pintar, smart komputer atau apapun itu namanya. Komputernya ada nih, das. Ya, des. Lebarnya segini, Dia tiba-tiba tingginya segini. editor. Kenjo lah pokoknya. Pasti ketakutan sih Bel, karena ya kan itu yang dia ambil dari gua kan nggak cuman soal pin, tapi juga soal rasa percaya diri gua ke apapun itu. Gua makin nggak trust ke siapapun. Ke hal apapun, mungkin nggak cuma pin ATM gue, tapi juga pin password yang lain, pin password akun sosial media gue, pin password apapun itu, bahkan mungkin bisa ngakses gambar-gambar yang gue simpen. Nah, itu Nah, maksudnya NFT, gambar NFT, gambar apapun kan NFT kan harusnya nggak boleh diperjualbelikan sembarangan kan? Luar biasa. Bapak bikin sendiri, sapu sendiri, Pak. Enggak, ini yang mancing Bel Pak, Tapi Mas Bro. analogi sederhananya gini, simpelnya gini, kalau misalkan quantum computing bisa ngehack kriptografi, yang mana itu teknologi keamanan paling mutakhir sekarang. Kalau dia aja bisa ngehack itu, apalagi cuma ngehack ya pin-pin perbankan, pin-pin apalah. Itu artinya menurut gua yang dikhawatirin justru jangan fokus ke wah nih kriptografi bisa dihack nih. Ya apalagi yang layer-layer bawah lainnya gitu loh. Berarti gue pikir kayak misalnya kayak perbankan juga pasti kena ya. Iya apalagi itu. Itu mereka malah korban pertama mungkin ya. Apalagi itu. Kan sebetulnya hacking di perbankan itu jauh lebih banyak kasusnya dibanding di blockchain. Cuman nggak pernah di blow up. Blockchain kalau dia terjadi hack dan tiba-tiba hype gitu kan. Ya karena semuanya bisa dilihat. Tapi preparation dari sisi teknologinya sendiri gitu ya. Even tuh oke nih, gosipnya kan wah kuantum bakal menghancurkan kriptografi which is blockchain. Segala macam. Tapi kan kita balikin dulu nih ke dasar perkembangan teknologi gitu ya. Dari Web 2, Web 3 yang adanya blockchain. Lalu ketika sekarang pun udah ada Web 4 gitu ya, AI agent. Lalu ada lagi juga nanti ketika Web 5 mungkin si kuantum ini yang jadi masuknya Web 5. Dari sisi teknologi kita tahu dibandingin Bitcoin dan ETH gitu, POS POW-nya, memang ETH yang selalu mengembangkan teknologinya. Makanya nggak banyak fokus di harga sebenarnya kalau dari si ETH gitu. Dia memang lebih banyak fokus di teknologi. Nah dari situ roadmap-nya ETH pun juga sudah mencoba mengembangkan ke arah sana. Jadi teknologi ini jangan kita jadikan musuh sebenarnya. Gitu. Kita jadikan teman. Jadi ketika nanti kriptografi di dalam blockchain ini ketakutan akan mungkin serangannya dari si kuantum dibalik aja di reverse gitu. Kita pakai si kuantumnya ada di dalam blockchain. Pakai skenario counter attack ya Pak ya? Kurang lebih kayak gitu. Karena kan basicnya 334 tuh. P2P itu nyebar tuh gitu kan. P2P kan basicnya balik lagi. Blockchain kan awalnya masih P2P gitu. Kriptografinya kan udah dari tahun 90 atau 89 gue lupa. Counter attack KPP gitu. KPPRD. Biar kayak kemarin. Iya. Piala Dunia World Cup. Nah, udah masuk ke situ. Jadi si blockchain ini bentukan blockchain masifnya gede.
banyak gitu kan. Tapi dengan bentuknya kuantum, P2P-nya nih blockchain-nya bloknya makin banyak. Gitu. Nah, itu yang bikin bisa jadi ngejaga. Kalau tadi Belva bilang finansial pun juga memang paling sering kena. Yes. Tapi yang terjadi hackingnya itu di luar dari blockchain. Bukan di dalamnya, bukan on-chain. Gitu. Jadi dari sisi balik ya pengembang developer ETH sendiri pun sebenarnya ya mereka udah well prepare lah gitu. Dengan having Berarti untuk menghadapi antisipasi si itu kuantum berarti itu. si pengembangnya atau developernya yang harus langsung mengawasi supaya ini nggak jatuh ke tangan yang salah, Om. Betul, sudah di setup apa ya mengembangkan gitu. Kalau kita ngomongin start dari layer 2 gitu. Lalu lately udah ada layer 3 bahkan layer 4. Tambah lagi juga dari sisi security udah ada ZK gitu kan. Zero knowledge. Nah, pasti bakal ada hal-hal baru lagi yang memang sudah akan dikembangkan oleh ETH sendiri. Itu udah ada risetnya belum sih, Om? Udah ada. Risetnya terakhir tuh dari Deloitte kalau nggak salah Big Four. Mereka memang sudah menyiapkan itu mengembangkan. Jadi mereka sudah siapin algoritmanya like how to prevent this quantum attack kasarnya gitu. Oh. Antisipasinya berarti Antisipasinya sudah clear, sudah aman. Bahasanya ya balik lagi kalau memang nyambungnya ke harga gitu ya. Ya itu kan dari POV tradernya gitu. Tapi kalau dari POV buildersnya sih mereka well prepare. Berarti di Gitu. ETH tuh ya lo nggak usah mikirin angka sebenarnya. Sebenarnya enggak, makanya sebenarnya itu yang bikin jadi harga Lebih ke ETH use tuh. case, kan? Betul. Bikin Betul harga ETH tuh ya udah segitu-segitu aja nggak sampai yang 2 RN max gitu kan, Oh, nggak iya. pernah kayak gitu. Marwahnya ETH sebenarnya kan juga di apps-nya. Yes, Oh, iya, betul. Pengembangan smart contract. Tapi di amit-amit apps. nih, kita sudah mitigasi sedemikian rupa developernya ataupun pengembangnya lah sudah mengantisipasi amit-amit kenapa. Tapi kalau amit-amit nih komputer kuantum ternyata ada kebocoran entah kebocoran data atau salah data atau nggak disfungsinya apa, tiba-tiba jadi ngerusak kriptografi termasuk Ethereum gimana, Om? Kan Nah, kita deg-degan juga nih, misalnya Workflow- kita holder Ethereum misalnya. workflow kuantumnya dulu. Cara kerja quantum computing tuh kayak gimana sih? Gitu. Tahu nggak? Nggak tahu, Om. Nah, nanti cantik ada di bawah sini. Cari gitu. Saya juga nggak tahu. Semangat, Ada di bawah Kevin. sini, nanti bisa dilihat. bagus. Mantap. Bagus, sekali. bagus, Nah, bagus, oke, bagus, kita bagus. bareng-bareng. Kira-kira gimana bentuk komputer kuantum gimana bentuknya? Bentuknya wah abstrak sih Oh. sebenarnya. Bagus. Kira-kira kayak gini, Om, yang di kamera nih. Jadi kalau gua ambil dari ini, sat ada Gitu. gitu. Wih, Ditarik lagi set, ada lagi di sini. Wah, Anda mau tarik juga? Kalau perlu pakai jempol yang gini nih, Mas. Iya. Intinya tuh semua bakal udah dimitigasi kan soal Sudah quantum. mitigasi resiko sebenarnya udah ada, sudah panjang gitu. Kalau kalian nonton film Netflix tuh bahkan udah ada loh pembahasannya di series pertama. bener lagi. Series 7 kalau nggak salah. Black apa ya namanya filmnya? Gue pernah tahu spill-spillnya doang sih. Nah ya gitu. Black apa? Ya, Black Mirror. Black Oh. Mirror. Itu udah ada gitu. Tapi Nonton. jadi Black Mirror itu konsepnya adalah penggunaan teknologi yang disalahgunakan Oh. gitu. Tapi dari real teknologinya ada di situ. Gitu. Nah, itu udah ada kuantum di situ. Tapi yang jelas sering perkembangan zaman tak ada quantum computing dan segala macam, pastinya IT security pun juga pasti bakal evolve juga. Betul. Makanya kemarin kan Indodax ngebahas tuh tentang IT security di bulan kemarin. Wih, bener banget. Makasih banget loh, Pak. Jangan lupa ntar juga ada ETH Genesis Block. Iya, gak? Kalau kebenaran saya moderatornya jadi saya bawa aja nama Oke. saya. Pak Wil nelpon. Pak Wil. nelpon. Naik gaji katanya, naik gaji. Om, tapi kalau untuk SDM kita udah siap, Om? SDM kita udah siap. Kalau SDM kita konteksnya secara mana dulu nih? Sebenarnya udah siap. Masa sih, Om? Cuma wah udah siap Pak sebenarnya. Sebenarnya. Kayak kemarin aja kami baru visit dari kebetulan Blok Dev nih jualan dikit gitu ya. Boleh, Visit boleh. dari Gorontalo, dari Ambon gitu kan. Skill-skill mereka sudah mumpuni sebenarnya. Cuman mereka nggak punya ruangan gitu loh untuk dinaungi gitu. Wadah. Gitu wadah. Makanya ada Sini Blok deh Dev. gitu. Makanya Makanya ada Blok Blok Dev. Dev. Betul. Yang Bapak ke Ambon, yang Iya. episode lalu Bapak nggak ada kan? Iya. Jadi Bapak sekarang. Makanya beragam. Gitu. Saya lagi jualan kerja Oke. dulu. Bapak ngamen berarti. Gitu. Ngamen dulu. Tapi demi kemajuan nggak apa-apa lah, Pak. Nggak apa-apa. Iya. Gitu. Udah Saya ada support, mumpuni Pak. karena banyak teman-teman Indonesia gitu bahkan yang baru Blok Dev justru kerjanya remote di luar. Oke. Jadi Indian ketika diajak kerja di Indo gitu, gaji gua gedean yang di sana mohon maaf. Oh, jadi mendingan kerja di luar, Om? Ya karena apresiasi dari sisi Mulai. salarinya. Lagi. Tapi bukan Iya, yang mampu disuruh sendiri ya. pindah warga negara, Oh, berarti enggak. dia inisiator Cawame.
Gitu. Dia inisiator kabur aja dulu berarti. Nyapu sendiri ya. Yang nggak Lanjut, kabur lanjut. kan remote. Oh, remote. Dia juga kabur, Pak, dari Semarang ke Jakarta. Itu masalahnya. Oh, gitu. Dia Itu beda kabur, kontrak Pak. situ. Itu beda Dari Semarang ke Jakarta. Ada Beda apa di sini. Semarang, Mas? Kabur, astagfirullah. Karena ada Di masalah Semarang itu. ada rumahnya Kabur dia. Oh, gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak lah, astagfirullah. Astagfirullah. Mau ngerepotin editor lagi kan? Si peta Semarang ke Jakarta. Nah, gue tuh mau ngedapetin editor sekarang gini. Harga ETH tuh tadinya gini. Oh, iya. Nah, tolong digambar ya. Dinamika Ethereum ya. Dinamika Ethereum. Dinamika Ethereum yang ada di Matador. Oke. Nah, terus pas CPI kemarin nggak bisa dibilang jelek juga karena tiba-tiba harganya jadi das. Nah, nanti ada grafik gini tiba-tiba das. Wih, bagus ya gambarnya. Ada meledak, ada meledak, das. Wih, Nah, keren. dia naik 5%. Oh, itu cuma ngomong naik 5% kan? Efeknya banyak. Di lain efek itu banyak. Sulit. Sekarang di berapa? 1.800-an kalau nggak salah. Iya. Apa kita buka loker aja buat editor ya? Jangan. Itu Oh, editornya jadi kayak harus banyak gitu. ngasih beban. Well, tapi untuk all time low-nya Ethereum sendiri masih akan jatuh lagi. ATL-nya Ethereum. Enggak, ini prediksi aja. Gue selalu lo bilang aja. semua kemungkinan pasti ada. Sekarang kan kalau nggak salah Bitcoin masih drop lagi pun masih ada kemungkinan. 1.800. 1.800 ya. Di bawah 2.000 lah ya. Bitcoin masih drop lagi pun masih ada kemungkinan. Apalagi Ethereum, apalagi Solana. Oh. Ya karena BTC dominasinya masih di 58% Enggak, gitu. ini Dior ya. Maksudnya ini disclaimer ya. Bottomnya kalau lu berapa? Bottomnya. Ini disclaimer kan buat teman-teman juga kan. Bottomnya banget. Bitcoin. Expected bottomnya 47 itu udah worst case. 47. Ethereum? Ethereum gue belum buka, nggak tahu. Oh, 1.500-an nggak nyampe ya? Bisa jadi, Oh, bisa jadi. Ya. Tapi emang kayaknya kita nggak cocok ya kalau ngomong ETH tuh di price ya. Agak kurang. Iya kan? Nggak kurang. Tapi sebenarnya Sulit, kalau Pak. gue Kalau dari penjelasan dia nih, itu kan dari bapak ini tuh emang kayaknya ngapain lo ngobrolin soal trading ETH itu segala macam. Mendingan fokus ke apa yang lagi dikerjain buat ke depan. dibully Pak Iya kan? harga ETH Pak. Iya makanya. Tapi kan secara ekosistem dipakai. Ekosistem dipakai. Iya, Yes, gitu. iya, karena fokusnya memang ke situ. Beda case kan segala macam. Oke nih kalau gua simpulin, jadi kalau ETH ini emang beneran si use case yang jadi nilai jualnya, nah di angka-angka yang kita tadi itu, mendingan kita pindah nggak sih ke utilitas lain gitu, Oke. yang sifatnya kayak lifestyle Kalau gitu segala kayaknya macam. ada orang yang lebih proper. Proper. Bapak Ya, mau apa di nih? sini. Bapak nggak mau scalping ETH? Nah. Nggak. Saya mau menghilang. Wow. Solilo Quizepar, tepuk tangan dong buat Solilo Quizepar yang hadir tengah-tengah kita. Jadi ada token yang use case-nya ke lifestyle gitu, namanya Wealth gitu. Nah, dapat diskon, dapat buy one get one gitu.